nggak boleh sholat kalau mayit tidak dimandikan. Sudah selesai. Nah, ya. Baru kita memulai sunat mensugikan. Ya. Sugi ini dari gulungan kain kafan. Sugi di mulut. Gosok gigi di mana? Gigi lah. Jangan nanti terbayar nilai. Serta kita apa lagi? Pakai niat ini sudah. Bukan orang mati yang niat, kita yang memandikan, yang memandikan. Nawaitul istinja'a lihadzal maiti. Ini boleh ibu dia tengok. Ada kalimat lihadzal maiti, ada hadhil maitati, ada lihadzal tifli, ada lihadhil tiflati. Kalau laki-laki hadzal maiti, kalau perempuan hadhil maitati. Kalau anak-anak belum balik, hadzal tifli. Kalau anak-anak perempuan yang belum balik, hadhil tiflati. Fardal kifayati lillahi ta'ala. Tepatnya niatnya dalam hati. Yang baca niat itu tadi semua yang mandikan atau Selama ya mensugikan. Tugas kita mensugikan, menggosok gigi mayit. Maka kita yang menggosok gigi, kita yang mensugikan. Maka mayit setelah kita sugikan selesai, dan dikumur-kumurkan, dimerengkan ke kiri. Nah, ke kanan ya, apaan mana nih kiri ini ya. Nah, terbalik. Merengkan mayat di kumur-kumurkan. Artinya dimasukkan air ke dalam mulutnya. Sudah selesai. Ya. Kayak mana maksudnya yang kemudian? nggak terbuka tak mulai. Cara itu aja. Oh, di merengkan disiram. Nggak payah pakai buka-buka. Biarkan aja, bukan barang berharga. Yang seharusnya dibuka kalau berharga. Kalau mayit ini pakai emas, ini harus dipertimbangkan. Kalau sampai gara-gara dibuka gigi yang satu pakai emas, udah gigi lagi nih rontok. Ini nggak boleh dibuka. Ya kan? Karena memang harusnya dibuka. Emas itu laku, berharga dia. Tapi kalau gara-gara dibuka emas yang satu gigi sampai rontok. Alat KB Spiral kalau pada bagian terakhir dibuka, lepas. Kalau pada bagian batin sudah termasuk batin, maka tidak perlu dibuka. Kalau terakhir badan buka, yang enggak terakhir enggak perlu dibuka. Nah, sudah selesai. Ini mayat sudah kita sugikan. Selanjutnya Niat bahasa Indonesia boleh kan Bu? Niat pakai bahasa Indonesia. niat memang nggak pakai bahasa ya. dalam hati niat apa bahasa Arabnya maksudnya? Mau bersugi tadi tuh apa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia aja sengaja aku. Nggak dibaca pun nggak. Oh, penting Yang dikasih penting di hati kita saja aku mensugikan mayit ini. Ya, fardu kifayah anak selesai. Nggak dibaca itu pun apa-apa. Ya, itu lafadznya. Cuman lafadz inilah yang menunjukkan apa yang hendak kita lakukan dalam hati kita. Lafadz. Berarti mayit ini sudah selesai disugikan. Selanjutnya, tadi ini di istinja sebenarnya tadi ya, lupa ya. Pada mahal istinja waktu membersihkan. Baru tahap berikutnya kita wudukan. Dari istinjakan, disugikan, ini sekarang kita wudu. Jadi ya Bu, waktu tak istinjaan kan pakai ijab, pakai kadang urun kampung lah yang pakai kayak yang kebalutkan kain kafan sih, agak kebalut raya. Bersugi, tapi maksudnya di bagian dubur. Seperti ini kainnya, dan tak perlu besar kali pun, ya kan? Kira-kira kecil daripada ini bahkan, supaya masuk dia pada lubang celah. Kadang di kampung kan ada diminta juga. Jangan besar kali, ya kan? Harus kira-kira batas yang masuk dalam celah, berapa masuk, ya kan? Kayak gitu. Baik kubur atau dubur. Demikian bahkan kalau lubang telinga seperti ini dibulur.
ya kan? Kalau besar seperti ini kan nggak masuk kan? Nggak masuk, lubang hidung nggak masuk, lubang telinga nggak masuk. Maka disesuaikan. Mewudukan, maka bagi wudhu tetap dipakai air bersih. Karena tadi ini air campuran, pertama kali kita pakai air campuran. Selesai memakai air campuran di pertama kali, ini sudah boleh disingkirkan. Pindahkan. Nggak perlu lagi. Ya kan? Nggak perlu lagi. Nah, paham? Itu kan? Nah, diganti. Tadi ini air bersih, sedikit kapur, sedikit jeruk. Nah, ini kita mewudukan mayat, ya. Ambil air, ya, bagi yang menyiram dan yang mengkusukkan. Maka kita busukkan pertama kali adalah tangan. Nah, itu merengkan ke kiri. Nah, masukkan sedikit, siramkan air pada mulut dan hidung. Ya. Siramkan air pada mulut dan hidung. Enggak pasti semuanya harus masuk. Yang penting disiram. Jangan terlalu banyak. Ya. Siramkan sedikit. Soal nggak masuk kayak gitu, nggak mesti harus benar-benar masuk. Nah, karena kita tidak bisa melakukan lebih banyak mengingat ini mayat. Nah, udah jelas. Balik lagi setelah kita siram, ibarat kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali, maka 3 kali jelas. Jadi basuh tangan 3 kali, hidung memasukkan air ke hidung ke mulut juga 3 kali. Baru ambil air. Setelah itu basuh di muka serta saja aku mewudukan mayat di fardu kifayah dan apa basuh sampai rata. Ambil lagi sampai batas rata telinga, rambut dan lehernya. Dah 3 kali. Tunggu ditahan sedikit tuh sama tangan waktu nyiram muka tadi, waktu duduk di muka tadi ditahan sedikit sama tangan kita gitu. Kita tahan sedikit. Setelah habis curahan air baru kita gosok. Ya kan? Waktu kita nyurah tahan sedikit supaya. Habis curahan baru kita gosok. Ambil air lagi, membasuh tangan 3 kali. Ambil lagi air, basuh tangan kiri juga 3 kali sampai rata. Tiap 1 kali itu rata. Setelah itu ambil air, lap di kepala 3 kali. Setelah itu basuhkan telinga 3 kali, kiri dan kanan. Setelah itu terakhir baru kita kaki 3 kali dan 3 kali. Sudah selesai? Artinya sudah selesai kita mewudu. Perlu tayamum. Kalau mayat ini kadang-kadang memerlukan tayamum, ya, dengan alasan kadang-kadang ada hal-hal yang tertegah air nggak sampai. Contoh seperti anak laki-laki, ini bukan juga ibu memang, ya kan? Yang belum khitan, yang belum disunatkan, ya, tentu saja dibasuh lahirnya saja. Nggak boleh dibuka, nggak boleh dipaksakan, ya. Makanya wajib digantikan dengan tayamum. Ataupun kadang-kadang ada jahitan yang memang jahitan baru belum bisa dibuka benangnya, ya, bekasnya itu. Maka ini tertegah air atas benang tersebut, ya kan? Kadang-kadang kalau kita buka dipaksakan itu pun tidak bisa. Tapi kalau bisa dibuka. Ataupun ada apa hal lain lagi. Kadang-kadang ada tangannya terbelah, ya, tidak sampai air dan sebagainya. Maka ditayamumkan. Pertama kita ambil tepuk tanah, ya, serta berniat. Niatnya tadi nawaitu tayamumah. Saja aku mentayamumkan lah. Ambil tepuk 2 kali di satu tempat, kemudian busuk kiri dan kanan muka. Sambil menepuk berniat sampai kepada menyapu muka. Kemudian ambil lagi. 2 kali tepuk di tempat yang lain, jangan di tempat
yang pertama. Nah, di sini pegang sebelah, tusuk seperti ini, ya kan? Kemudian tepuk lagi, tusuk, nah, seperti ini. Ini tayamum namanya, anggotanya cuma dua, muka dan kaki. Untuk wudhu kayak gitu, ganti nggak berwudhu, untuk mandi pun seperti ini. Berniat. Nah, jelas? Saja aku memandikan mayat ini, ya. Nama itu uslah lihadzal maiti atau lihadzihil maitati. Ya, fardal kifayati lillahi. Nah, ambil lagi air. Coba ibu perhatikan. Ya. Siram dari kepala sampai rata, rambutnya semuanya apa, ya. Ambil lagi, siram, ya, dari kepala sampai kaki. Ambil lagi, miringkan mayat sedikit ke depan, siram dari belakang, dari kepala juga sampai kaki. Rambutnya digosok-gosok. Kalau nggak bisa rata air, harus digosok. Kemudian lagi, lintangkan mayat seperti ini, ya kan? Siram dari kepala sampai kaki harus rata. Kemudian kalau belum rata, siram lagi. Ambil lagi, kaki di lututnya ditegakkan serta dibuka. Siramkan air ke dalam pada kubul dan dubur. Kemudian ambil lagi, miringkan mayat seperti ini. Siram dari kepala bagian kiri, nah dari kepala sampai ke kakinya. Nah, ambil lagi, siram lagi, miringkan ke depan lagi. Nah, ambil lagi, siram daripada bagian belakang. Kalau sudah rata, soal bilangan ini nggak ditentukan. Berapapun boleh, tapi yang penting rata. Itu syaratnya. Angkat tangan, angkat kaki, siram lagi, ya kan? Jadi semuanya sudah rata, rambutnya sudah rata, semuanya sudah rata, sudah rata. Ya, sudah rata. Ini namanya baru mandi, memandikan mayat. Ambil air ini, siram dari kepala sampai kaki. Ya. Ambil lagi, ratakan. Ambil lagi, kalau belum rata, rusak, busuk. Ambil lagi, ya, miringkan ke kiri. Siram dari sini sampai. Ambil lagi, siram sampai rata, miringkan ke depan sedikit supaya kena belakangnya. Ambil lagi, siram lagi kalau belum. Sudah rata, ambil lagi, siram dari bagian kiri dari kepala sampai ke. Kalau mandi 3 kali berarti dari 3 kali ditambah. Satu kali pertama dimulai dari pihak kanan, tapi harus rata sampai pihak kiri, ya kan? Kedua kali dimulai daripada pihak depan, tapi harus dibalik-balik sampai rata ke belakang, ya kan? Yang terakhir, air yang terakhir, kali yang terakhir mulai daripada sebelah kiri, ya kan? Rata, baru dibilang air yang ketiga. Ya, ini namanya mandi 3 kali. 1 kali 3 kali. Ya, bagaimana menurut dia di lapangan yang berlaku mandi 3 kali? Yang sering dilakukan apa? 1 kali cuma. Nah, karena ada yang bilang air 9 bilang orang. Saya nggak pernah tengok itu. Ambil dari sini, ya, siram kanan. Ambil lagi, siram kanan. Ambil lagi, siram kanan. Sudah 3 kali. Nah, kemudian ambil lagi, siram tengah. Ambil lagi, siram tengah. Ambil lagi, siram tengah. Kemudian ambil lagi, siram kiri. Ambil lagi, siram kiri. Ya kan? Ambil lagi, siram kiri. Ini orang kata 9 kali. Salah. Bukan 9 kali kayak gini, 3 kali sebenarnya. Itu namanya mandi 3 kali.
bukan 9 kali. Karena kenapa? Kita mulai daripada kanan, ya kanan saja, nggak sampai rata sampai ke kiri. Maka tidak dikatakan 9 kali. Walaupun kita mengira ini sudah 9 kali. Jadi yang betul adalah ya, sampai rata. Mulai kita dari sebelah kanan, rata sebelah kiri 1 kali. Ya kan? Jadi mulai kita dari sebelah kiri juga harus rata sampai ke sebelah kanan 1 kali. Jadi kalau kayak gini, 1 kali sebelah kanan, 1 kali sampai rata dari depan, 1 kali dari kiri sampai rata dari kiri, ini disebut 3 kali. Ya kayak gitu cara memandikan mayat. Nah, kalau yang sudah 1 kali tadi, yang terakhir pakai ini, ya kan? Kalau yang sudah 3 kali, yang terakhir pakai ini, maka namanya mandi 3 kali. Nah, udah jelas? Nah, ini malam ini kita praktekkan mandi 1 dan di 3. Jadi mudah-mudahan ibu paham itu semuanya. Yang perlu ibu ingat, hitungan 1, 2, dan 3 semuanya pada air bersih. Tidak perlu dihitung air yang bercampur tadi. Dia tidak masuk hitungan. Air yang kedua kita menghilangkan bekas air campuran itu juga tidak masuk dalam hitungan. Pakai sabun, setelah pakai sabun pakai lagi air bersih untuk membersihkan, menghilangkan bekas sabun, itu juga tidak masuk hitungan. Itu yang penting. Jadi yang namanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 9 kali pun itu adalah melalui air bersih saja. Maka air ini harus dipersiapkan lebih banyak. Kalau ini katakanlah cukup lebih bahkan, karena kita siram 1 kali cuman pada terakhir sampai rata. Kalau sudah 3 kali memandikan dengan air bersih sampai rata, tiap kalinya mandikan dengan ini. 1 kali juga sampai rata. Tujuan apa? Air ini kita gunakan sedikit campuran kapur dan sedikit campuran daripada jeruk purut untuk mengawetkan bau badan mayat. Itu tujuannya. Nah, ya. Maka sudah selesai kita memandikan mayat malam ini, yang 1 kali dan yang 3 kali. Yang lain mungkin ibu dapat.